berapa karakter ya. Ini udah sunatulahnya ya. Ada karakter orang yang memang tidak bisa memilih. Bukan berarti dia nggak pelin-pelan, bukan. Tapi dia tipikal kepribadiannya itu harus dibimbing. Mungkin teman-teman melihat ya ketika bekerja sama dengan teman-teman kita di sekolah, ada guru yang kalau nggak diomongin nggak ngerti. Jadi sebenarnya bukan dia lazy atau dia sebenarnya agak-agak kurang gitu kecerdasan, bukan, tapi tipikalnya dia harus terstruktur, harus sistematis, harus real. Nah, nanti Pak, nanti begini, 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 nanti Bapak gini. Nah, kemudian nanti terserah, nanti silakan Bapak yang ininya. Nah, kalau ada batasan-batasan seperti itu. Nah, ini juga teman-teman allow student choice and voice. Jadi anak-anak mungkin di awal-awal agak kesulitan ya karena learning is a journey, jadi jangan khawatir. Saya benar-benar melihat secara langsung perkembangan anak saya sendiri ya kalau saya lihat dibandingkan teman-temannya. Nah, justru ketika di kelas 9 itu sudah lebih berani bersuara. Jadi kelihatan progresnya itu memang waktu sekarang misalnya kita berikan project dia agak kesulitan segala macam, itu oke. Itu adalah faktanya dan memang benar tahapan proses-proses seperti itu. Nanti kita akan belajar lagi. Nah, dengan sendirinya kita akan melihat karakter anak-anak didik kita waktu di kelas 2 seperti ini, waktu kelas 3 begini, sekarang udah kelas 5 udah luar biasa nih, udah keren banget. Nah, hal-hal seperti itu kalau kita buat laporannya, membuat seperti journey dan kita tampilkan itu cakep banget. Ya, nah saya dulu waktu di SMA karena kan cuma 3 tahun ya, jadi kelas 10, kelas 11 ada proyeknya nyambung lagi kelas 10 nanti kelas 11 saya ngajar ketika di rapat kenaikan kelas mau ke kelas 12 itu karena saya punya rubriknya, kemudian saya coba bikin-bikin laporannya secara sederhana, itu kelihatan perkembangannya apa. Kemampuan bersuara, kemampuan mengemukakan pendapatnya, bisa memilih, membuat keputusan, itu perubahannya tuh luar biasa kelihatan ya. Jadi kalau kita sampaikan hal itu ke orang tua, saya yakin ini gurunya keren banget. Gurunya bisa ngajar dan benar-benar memperhatikan anak didiknya. Jadi dari project itu teman-teman nanti bisa kita buat laporan ke orang tua bagaimana perkembangannya. Nah, nanti gimana caranya? Nanti di Januari insya Allah akan kita eksplor lebih dalam lagi ya. Involve community partner, of course ya di sini. Nah, nanti ada keluhan juga ya. Ada anak yang senang banget keluar karena alasannya, Mi kita mau ngerjain project, akhirnya kemana-mana segala macam. Nah ini community-nya kita harus pastikan dulu mungkin skopnya paling kecil dulu karena ini primary, lingkungannya di kelas. Nanti agak naik ke dikit antar kelas ya. Nah nanti baru di masyarakat, di sekolah atau di kompleknya itu bisa kita diperluas lagi. Jadi lihat dulu perkembangan anak-anaknya, jangan tiba-tiba kelas 2 kita tambahkan, oh ini komunitinya harus di RT-nya. Nah, itu kan skupnya terlalu luas ya dan belum tentu orang tua ready ya untuk mensupportnya. Kemudian inform ongoing process of reflection. Nah, ini yang paling saya sukai. Projectnya itu teman-teman harus, kalau menurut saya ya, kalau guru sudah membuat timeline-nya, itu nanti bisa kelihatan tuh pekan keberapa, pertemuan keberapa, sampai nanti di akhir yang dituju, itu misalnya pekan ke-8, the 8th week, itu ada kelihatan apa yang harus diperbaiki, apa yang belum. Nah, ini salah satu challenge-nya ketika kita membuat project based learning, itu harus selalu kita cek ya. Jadi nggak hasil akhirnya saja anak-anak ngumpulin proyeknya, nanti hasil akhirnya seperti apa, jadi nilai itu kurang tepat menurut saya ya. Nah, nanti di sinilah kita eksplor. Next, setelah itu apa lagi? Manfaat ya. Miss Ana, sebentar, saya mau, kalau kalau nggak kedengeran, tolong dikasih tahu ya. Belum ada suaranya sih, Miss. Oh, belum ada suaranya. Sebentar. Tadi soalnya, oke, saya pause dulu ya. Saya masukin share sound. Teachers design projects that empower students with voice and choice. Students embrace a maker mindset. They define themselves as inventors and creators. They learn to take creative risks. Here they experiment and engage in iterative thinking. When this happens, they embrace a growth mindset and grow resilient. They become problem solvers and systems thinkers. They become divergent thinkers. Ini kasih mau ulpa, They'll use creative constraint
find original ideas. Here they discover it's okay to be different. Often students embrace curiosity and wonder. They become explorers, seeking out new information and thinking critically. They grow more empathetic as they design meaningful products that they launch to the world. On an academic level, students are more engaged and the information sticks. There's often an increase in student achievement. Meanwhile, they learn key skills like project management, collaboration, and communication. True, these projects will prepare students for the creative economy, but more importantly, they empower students for a creative life. Here they see that making is magic. We know that there's a time crunch in schools. Materials can be scarce. Sometimes you're stuck with a tight curriculum map. But when you, as a teacher, empower your students with voice and choice, they become the makers who change the world. Ya, ya. Ini keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan ketika anak-anak menjadi warga dunia, ya. Jadi berkolaborasi dan lebih engage. Mungkin pelajaran statistik itu membosankan, kemudian agak sedikit menakutkan tadi ya, scare karena hitung-hitungan. Tapi ketika anak-anak membuat survei, kemudian melaporkan surveinya dengan menggunakan statistik, dengan tema yang sesuai dengan kesukaan atau dunia mereka, anak-anak menjadi lebih engage ya, lebih mengenal pelajaran statistik itu bukan semata-mata hitung-menghitung ya. Nah, sekarang pertanyaannya project or project based learning. Nah, ini yang kadang-kadang sering agak kita memiliki persepsi yang keliru ya. Nah, Miss Era, kalau project based learning itu saya sudah sering loh memberikan ke anak-anak, kemudian bisa disebutkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, lihat ciri-cirinya di sini teman-teman ya. Ketika kita hanya memberikan project, anak-anak, oh saya udah sering loh membuat project, oh kita hampir tiap bulan bikin project. Sekarang kita lihat, ciri-ciri project itu apa? Can be done alone. Ya, ini penting ya. Kalau hanya sendiri, misalnya bikin tulisan, bikin foto, kemudian bikin video, itu project. Ya, about the product, kita hanya fokusnya di produknya saja. Bikin video tentang makanan kesukaan dalam bahasa Inggris, durasinya 1 menit, kalau bisa buat TikTok atau apa. Mungkin ada guru juga. Directed by the teachers. Nah, karena tadi kan instruksinya jelas, bikin selama 1 menit, temanya ini, kosakatanya ini, kemudian latar belakangnya ini. Nah, itu project ya. Have the same goal. Definisi atau learning objective-nya itu cuma satu ya. Bagaimana membuat tulisan atau menggunakan atau speaking misalnya di sini ya. Siswa mampu menggunakan kosakata tentang makanan dalam percakapan sehari-hari ya. Kemudian product is submitted to teachers ya, guru-guru yang kumpulin sama guru kemudian selesai. Nah, ini di checklist dikasih nilai. Nah, kemudian lack of real world relevance ya, tidak banyak melibatkan hal-hal yang sangat relevan dengan dunia nyatanya. Ya, kalau video itu real, tapi setelah itu apa gitu ya? Maksudnya ke relevansi dengan dunia nyata apa? Apakah anak-anak terus-terusan main TikTok atau bikin IG gitu kan? Enggak juga ya. Occur after the relearning. Nah, ini teman-teman terjadinya setelah real dalam tanda kutip ya. Contohnya tadi kita belajar tentang makanan, kemudian saya suruh anak-anak membuat project, bikin video. Nah, untuk nilai projectnya. Kemudian saya menyebutkan, oh ini disebut dengan project based learning. Nah, pemahaman seperti ini perlu diluruskan kembali ya. Ini cuma project, bukan project based learning. Jadi dilihat dari indikator-indikatornya di sini teman-teman, anak itu melakukannya sendiri, kemudian hanya fokus di produknya saja, membuat video tadi, kemudian teman-teman sudah menyebutkan apa yang harus dilakukan, kosakatanya, bahkan mungkin contoh videonya teman-teman sudah kirim ke orang tua, kemudian nanti dikumpulkan di WhatsApp grup atau misalnya dikirimkan ke email. Nah, itu baru sebatas membuat project, belum project based learning. Nah, bagaimana dengan yang project based learning? Nah, disinilah pentingnya kita pahami bersama-sama bahwa yang pertama,
require collaboration and teacher guidance. Jadi teman-teman guru itu membuat guidance-nya, ya step by step-nya. Jadi bukan temanya begini, videonya durasi segala macam, ya. Jadi lebih deskripsinya bagaimana. About the process, teman-teman berfokusnya bukan hanya ending produknya saja, hasil akhirnya itu videonya, tapi prosesnya itu yang akan diberikan penilaian juga. Jadi kelihatan, ya. Nah, kemudian anak-anak yang mengarahkan, bukan guru lagi. Mereka membuat diskusi bersama, nanti kita mau ngapain, kemudian berapa pertemuan, nanti seperti apa. Biarkan mereka berkolaborasi. Nah, biasanya yang saya suka, ini saya kasih contoh ya, maaf, agak sedikit menyinggung. Makanya di sekolah anak saya itu ada kalau saya sepakat multiliterasi. Jadi hasil akhirnya nggak berupa video. Ada yang dikasih video, mereka mau bikin video hasil akhirnya. Tapi kalau yang ini bikin poster. Kalau kelompok ini bikin buku cerita, kalau yang ini bikin pamflet. Jadi hasil akhirnya bukan si produknya itu ya, tapi bagaimana masing-masing itu punya pilihan dan nanti ada keragaman di situ. Nah, yang dilihat itu apa? Prosesnya. Jadi di beberapa pertemuan sekali saya lihat gurunya itu mengadakan pertemuan dengan Zoom. Ya, sampai jauh mana nih teman-teman, ada masalah nggak? Kemudian ada support dari LO-nya. LO-nya itu bukan hanya guru mata pelajaran, tapi ada guru-guru pendamping yang dikembangkan. Ya, jadi mereka nanti report ke LO itu kesulitannya apa segala macam. Nah, mereka itu rutin. Nah, ini menurut saya keren banget karena lebih banyak inisiasinya itu dari si student sampai gini. Karena sekolahnya manggilnya gurunya kakak ya, kakak guru. Kak, kita mau nanti hasil akhirnya kita mau syuting video Kak. Kalau di sekolah boleh nggak Kak? Nanti bikin hasil akhirnya kita mau bikin video seperti itu. Oh boleh, nanti kalian sebutin aja perizinan segala macam. Ini kalian coba deh share garis-garisnya apa aja. Sampai ada anak kelas 7 yang bikin video, nanti kelas 8 proyeknya dia bikin apa? Pamflet, ada yang bikin buku cerita. Nah, hasil akhirnya tuh bukan si gurunya yang menentukan ya. Nah, ini project based learning. Students make the choice that determine the outcome. Tadi ya, pilihan-pilihannya tadi boleh dalam bentuk apa? Nah, ini multiliterasi atau multimodalnya. Produknya bukan hanya satu bentuknya ya, tapi beragam. Product is submitted to authentic public. Di mana diserahkannya sekolah itu bikin galeri, ya. Kemudian nanti orang tua bisa memberi penilaian, plus nanti boleh selalu dibuat di IG-nya. Jadi publik bisa paham bahwa kelas kami sekolah ini membuat project, nah nanti disebutkan di IG-nya tuh. Ketika anak-anak presentasi atau ada kegiatan itu ada pihak yang mengurus sekolahnya tuh bikin IG live atau video-videonya diupload di IG story. Jadi teman-teman bisa melihat. Nah, nanti komentar-komentar audiensnya itu lihat, keren banget nih segala macam. Nah, itu hasil akhirnya tidak pernah hanya di guru ya, tapi memang disampaikan ke publik. Seperti itu yang diharapkan, karena anak-anak kan berinteraksi dengan the real world. Nah, kemudian based in the real world experience and problems. Jadi jangan cuma menjawab permasalahan di sekolahnya saja atau sesuai dengan capaian potensinya ya CP-nya aja. Nah, tapi benar-benar menjawab kira-kira ada nggak sih yang bisa dipahami dari proyek ini yang bisa menjadi salah satu alternatif solusi atau memberikan ide-ide atau gagasan baru ke masyarakat ya. Kemudian real learning occurs through projects ya. Jadi bukan after, tapi selama pembelajaran, selama project itu anak-anak belajar. Kenapa? Kalau saya kasih contoh, ketika waktu membuat project video bagaimana tentang ikan hias, kemudian ikan hiasnya dicontohkan, ini anak-anak tuh mengeksplorasi jenis ikan hiasnya apa dari sisi ini ya. Berarti waktu itu tentang pelajaran biologi ya. Nah, setelah itu baru belajar bahwa karakternya ikan hias ini harus seperti ini, makannya ini segala macam, itu melalui eksplorasi ketika mereka mendesain proyeknya. Jadi ketika hasil akhirnya menjadi sebuah video, kemudian disubmit ke audiens, taruh di YouTube sekolah, kemudian anak-anak disuruh memberikan penilaian satu sama lain, orang tua suruh nonton, anak-anak tuh dengan gamblangnya, after the project itu mereka menceritakan apa yang kalian pahami ketika membuat reflection itu. Mereka menceritakan ikan ini segala macam, luar biasa. Itu tidak dipelajari di kelas, tapi ketika melakukan proses pembelajaran. Ya, sampai ada yang bilang, kan kalau ini ikannya nggak berantem loh, kalau ada sama jantan di dalam ini, karena ini karakternya. Wah, luar biasa ya, saya bilang. Itu tidak dipahami ketika guru yang ngajar, tapi mereka mencari. Dan mereka langsung nanya ke tukang hiasnya, tukang ikan hiasnya, salah satu contohnya gitu ya.
Ini salah satu contoh project based learning sehingga indikator-indikator seperti ini. Teman-teman nanti saya challenge ya teman-teman mendesainnya nanti bisa kita presentasikan bersama-sama. Oke, nah tapi tetap ya ketika kita oh ya bentar wait. Saya stop screen dulu. Agak mengganggu ya, saya matiin dulu. Oke, thank you so much Miss Ana. Saya balikin lagi. Nah, how to support project-based learning at home. Nah, ini ya yang akan menjadi salah satu produk unggulan mungkin di sekolah kita. Nanti disampaikan ke orang tua, mungkin satu pekan ini masih ada waktu di sela-sela teman-teman bikin rapot gitu ya, nanti di-share. Jadi gini, yang harus teman-teman pahami ya, ketika kita mau membuat anak-anak itu aktif selama liburan, atau mungkin bisa mensupport pembelajaran, jangan sampai benar-benar lupa, atau bisa membantu pelajaran yang akan kita mulai di bulan Januari nanti, yang teman-teman harus pahami pertama, clarify dalam tanda kutip and lower the expectation. Ya, ingat kita di sini meminta anak-anak kita kan belajar di rumah atau belajar dari rumah atau mengerjakan proyeknya startingnya di rumah. Ya, jadi beberapa ada kondisi teman-teman siap kecewa karena nggak memenuhi ekspektasi. Kenapa? Nah, di sini assure the parents they are not expected to be teachers. Yang harus kita pahami bahwa ketika nanti kita memberikan proyek di rumah, kadang-kadang ada orang tua yang nggak sabaran, dia ngerjain semuanya orang tuanya. Dan itu sering banget ya ketika waktu ada kegiatan misalnya kayak bikin ini, bikin itu cakep-cakep banget dan dipajang itu sempat saya protes. Yang hasil karya anaknya sendiri, anak kelas 3 ini, nggak mungkin secantik dan serapi ini. Ini pasti, coba tanya lagi, pasti orang tuanya. Makanya ketika saya lihat di WhatsApp orang tua, itu waktu SD ya, ini cakep-cakep banget ya, saya bilang, saya jadi minder nih, saya nggak jago. Dia bilang, itu ayahnya Mbak yang bikin, karena ayahnya kan seorang arsitek. Jelas aja cakep-cakep hasilnya, anak kelas 3 nggak mungkin. Terus saya tanya, Mbak, terus anaknya ngapain? Anaknya udah tidur jam 9, akhirnya kita berdua suami istri yang ngerjain. Itu kan berarti, no gitu ya, is it not educating your children. Exactly ya. Dan itu mengecewakan. Ketika sampai ke sekolah, dia dengan bangganya menyebutkan, oh ini saya yang bikin. Itu kan tadi project kan, bukan project based learning. Sementara kalau project based learning itu ya berkolaborasi. Nah, kalau kolaborasinya dengan orang tua berarti harus ada andil si anaknya, nggak cuma anaknya, orang tuanya yang bikin. Ya, nanti nilainya bagus ya jelas bapaknya yang bikin. Nah, sementara ada yang di sini benar-benar pure murni, tiba-tiba nilainya cuma 60 atau sorry 75. Ya, ketika ditanya kenapa anak saya dapat 75, orang tuanya nggak bisa ngelihatnya cuma ini kurang segala macam. Nah, itu yang menjadi anak-anak malas untuk mengerjakan proyek. Akhirnya jalan pintasnya adalah beli ya. Ada yang banyak yang udah dijual itu dikasih nama itu tidak mendidik sama sekali for me ya, dan teman-teman juga. Kemudian tell parents how to communicate. Ini yang penting ya, berkomunikasi. Jangan sampai nanti menjadi bumerang sendiri. Oh kita udah mau libur kok disuruh macam-macam Miss gitu ya. Nah ini teman-teman harus berkomunikasi dan orang tua juga bisa membantu diajarkan bagaimana berkolaborasi dengan anak-anak dan berkomunikasi nggak cuma satu arah ya. And the last di sini yang paling penting teknologi. Ketika kita mengajak orang tua untuk menggunakan teknologi, nggak semua sekolah, nggak semua orang tua mungkin bisa memadai program internet, program di komputernya tertentu, atau internet juga nggak selalu mulus, atau nggak punya wifi di rumah. Jadi benar-benar harus kita perhatikan ya, ekspektasi kita tuh seperti apa. Nah nanti di e-booknya ini ada beberapa contoh-contoh kegiatan mana yang bisa menggunakan teknologi, mana yang tidak menggunakan teknologi, dan yang pasti ini bisa berkolaborasi, kuncinya itu ya, bukan cuma gurunya yang mengerjakan, orang tuanya yang ngerjain. Explain the benefit of project based learning. Ini ya, jadi jangan cuma project, tapi project based learning. Nah, bagaimana anak-anak berkolaborasi dengan orang tuanya, bagaimana nanti dia berkomunikasi dengan orang-orang di luar sana, ya mungkin paling sedikit, paling kecil itu dengan lingkungan rumahnya atau tetangganya lah, kalau misalnya bisa ya berkolaborasi dengan tetangganya gitu. Nah, teman-teman, project are a great way to keep kid engaged in authentic learning and building useful skill. Tadi ya, nggak hanya semata-mata statistik, tapi bagaimana berkomunikasi, membuat keputusan, mendesain, kemudian apa lagi?
mengkomunikasikan, ya, membuat laporan, kemudian apalagi minta izin, itu kan semuanya adalah skill, social skill ya. Jadi nggak melulu harus kemampuan kognitifnya, authentic learning. Jadi benar-benar bagaimana ilmu itu diterapkan. Sebelum kita membuat survei, kira-kira ada pertanyaan seperti apa yang mudah dipahami. Nah, itu kan anak-anak belajar. Nggak hanya lagi menghitung-hitung angka-angka, tapi ketika mereka membuat survei, misalnya mau pakai Google G-Form, jadi kan anak-anak tuh situ belajar teknologi juga. Nah, yang pasti untuk kegiatan di rumah ini kita kedepankan family bonding. Jangan sampai project yang kita buat ini malah membuat guru hara atau bikin mamanya marah-marah, ini mau liburan kita miss gitu ya. Ini jangan disuruh bikin ini itu. Aduh, gimana sih? Jangan, nggak seru banget. Nah, gimana nanti project-projectnya itu disesuaikan dengan kondisinya ya. Kemudian, explain how to support their children. Ini yang penting. Jangan semuanya mamah yang bikin, ya, atau buatan papahnya. Di sini dilihat ada penilaian utamanya adalah otentik, ya. Semuanya 100%, misalnya harus berkolaborasi dengan orang tua hanya sebagai guidance, ya, bukan sebagai desainer atau sebagai makernya. Tetap yang memproduksi itu anak-anaknya. Working space for children, biarkan anak-anaknya yang membuat. Jadi benar-benar disiapin ya ruang mereka untuk melakukan project itu. Jadi jangan cuma ibunya semua nanti anaknya tinggal nama, no at all. Itu harus menjadi penekanan ke orang tua. Connecting to other students. Nah, kalau sekarang mungkin liburnya ke temannya banyak yang dekatan, rumahnya that's okay. Teman-teman boleh kalian berkelompok. Nah, misalnya anak-anaknya kita yang nentuin kelompoknya atau suruh mereka sendiri. Jawabannya adalah teman-teman lihat sendiri di mana kemampuan di sekelasnya. Ya, kalau anak-anaknya sudah mandiri dan teman-teman bisa lihat it's okay, nggak ada masalah, you are free to give them choice untuk mendesain siapa kelompoknya bertiga. Nah, nanti. Tapi kalau teman-teman menurut teman-teman nggak bisa dilepas, nanti khawatir nanti ada anak-anak yang tanda kutip tercecer gitu ya, nggak diajakin sama temennya, itu boleh insert ya, boleh dipilih. Jadi itu dikembalikan lagi ke teman-temannya dan teman-teman guru sendiri melihat bagaimana kesiapan anak-anak dalam membuat kelompoknya. Ya, schedule and deadline ini penting ya. Buatkan timeline-nya. Kapan terakhir dikumpul proyeknya, nanti presentasi akhirnya itu kapan, kemudian pertemuan-pertemuannya lewat mentoringnya atau misalnya diskusinya dengan guru perlu nggak, atau berapa kali ketemunya selama liburan, atau boleh report progresnya itu nanti kita buatkan schedule dan timeline-nya. Nah, nanti hasil dilihatkan timeline yang minggu pertama, hari ke ini, minggu kedua, pekan kesini, itu ada timeline-nya, nanti di checklist sama mereka. Dan teman-teman juga mengeceknya enak ya, karena mereka tinggal membuat checklist. Next. Setelah itu, the most common problems. Nah, kira-kira tadi sudah disebutkan benefit dan ide-ide apa? Kira-kira challenge-nya, sekarang kita lihat. Nah, biasanya seperti ini ya. Ada murid kita yang nggak mau sekelompok sama si ini, nggak mau sama kelompok itu. Dia maunya sama ini, terus temennya ini, terus ya. Nah, di sini teman-teman yang harus dipahami. Saya pernah pengalaman langsung ya, anak saya gitu nangis. Kenapa? Selalu dia ngerjain, karena anaknya ini nggak berani ngomong ke temennya. Mungkin ngomong tapi nggak dianggap karena dia cewek. Terus teman-temannya banyak kan kelompok itu kelas anak laki-laki. Terus kenapa nggak di-share aja dengan teman-temannya? Sudah, tapi kerjanya nggak bagus. Terus ya udah, akhirnya aku yang koreksi, aku yang rapiin. Terus lama-lama mereka cuma bilang, ya udah deh kamu aja yang ngerjain. Nah, sekelompok lagi, ya udah deh kamu yang ngerjain. Dan akhirnya dia merasa diberdayakan, hanya dia ngerjain gitu ya. Waktu saya share diskusi dengan teman-teman sama guru, kakak-kakak gurunya, ada solusi nggak ya Bu gitu ya? Bagaimanapun juga kan anak-anak ini baru belajar gitu ya, dan dia anak perempuan sendiri, kelompoknya dominan anak laki-laki, akhirnya yang disuruh karena tulisannya paling rapi, dia paling ngerti misalnya dengan program komputer, ujung-ujungnya semuanya hasil akhirnya dia ngerjain. Temennya cuma ngelaporin ini artikelnya ini isinya ini fotonya ini harus diedit, ini harus dia pernah, itu akhirnya jadi problem tersendiri. Dan ini pasti teman-teman kita sering ya, di sekolah pun ada beberapa anak-anak didik kita yang punya masalah yang sama. Kemudian apa sih solusinya? Nah, ini yang paling penting. Selain berkelompok nilainya, biasanya kalau nilai kelompok kan ujung-ujungnya nanti ada yang bagian yang paling itu yang paling rapi, yang paling rajin, dia yang ngerjain, nanti nilainya dibagi. Itu kalau bisa ada individual graded assignment juga.
Jadi dinilainya secara individu. Nah, dengan cara seperti apa? Boleh teman-teman menggunakan rubrik, ada peer assessment. Jadi nanti kelihatan mana yang benar-benar kerja. Kalau misalnya pembagian kerjanya itu dibagikan di awal, misalnya kamu Rehan ngerjain apa, terus kemudian Rima bagian apa, nanti Risha bagian apa, nanti dilihat di checklist. Oh, saya udah ngerjain ini, ngerjain ini, ngerjain itu, saya pernah saya lakukan waktu saya bikin project. Nanti di cross check ketika melakukan peer assessment. Jadi ada self assessment, ada peer assessment. Nanti kita bisa lihat tuh, bener nggak dia yang ngerja apa, sesuai nggak antara ini. Nah, itu kita bikin rubriknya aja. Ya, teamwork for collecting data and complete the task. Ini yang paling penting ya. Sebagai teamwork tadi dibagi perannya masing-masing. Nah, kalau sudah punya peran dan tugas masing-masing, kita tinggal checklist. Memang kalau untuk project based learning ini teman-teman harus agak kita capek di awal dengan mempersiapkan rubrik-rubriknya. Nah, setelah nanti berjalan berbagai project itu dengan gampang kita nanti tinggal milih pakai rubrik yang ini. Ada individual, ada peer assessment, ada self assessment, kemudian dari presentasi bisa kelihatan yang benar-benar serius mengerjakan ya. Nah, apalagi teman-teman? Selanjutnya adalah establish guideline. Ini paling penting ya, ada panduannya membuat project ini. Jadi teman-teman nanti misalnya belum memikirkan guideline-nya sambil berjalan aja satu atau dua. Yang penting nanti mereka mungkin bisa mengerjakan yang sederhana dulu, hal-hal yang simple dulu. Kriteria logistical checklist tadi yang saya sampaikan ya, ada checklistannya, tugasnya dia sudah selesai belum, sesuai dengan fakta atau tidak, nanti bisa kita cross-check dengan peer assessment. Coach students how to collaborate. Ini yang paling penting ya, karena nanti permasalahannya ketika anak-anak yang agak-agak introvert itu males berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, karena dia ngerasa kayak aku harus banyak ngomong, terus aku harus menyampaikan ini. Sementara untuk anak-anak introvert itu paling males ketika dia harus berbicara ya atau mengkomunikasikan. Jadi diem aja. Tapi akhirnya nggak mau ngerjain itu ada juga seperti itu. Nah ini ya teman-teman, so far beberapa permasalahan dalam kelompok dinamik, kemudian ada solusi dan strateginya. Oke, next. Kita nanti agak ngebut dikit biar nanti teman-teman bisa lihat project sample activity. Solutionnya put a face to the audience, make student work truly public. Ini ya, kalau bisa di-share di sosial media, itu bagus banget ya, dan itu bisa membuat anak-anak ada kebanggaan tersendiri ya. Di sekolah itu ada IG sekolah, nah nanti project-project anak-anak itu bisa di-share. Tapi pastikan dulu ya, ada orang tua yang nyaman Kak, kalau anak-anak itu bikin video, videonya ditampilkan. Kalau bisa mungkin cuma di IG story aja gitu ya, nanti kan nggak terus-terusan. Tapi kalau hasil-hasil karya sekilas segala macam orang tuanya setuju, tampilkan di postingan sosial media teman-teman ya nggak masalah ya. Kembali lagi nanti tanya ke orang tuanya dulu. Apalagi kalau teman-teman anak SD ya, nggak semua orang tua nyaman anaknya tampil di ada beberapa orang tua yang tidak mau anaknya diperlihatkan. Nanti itu boleh diskusi dulu dengan orang tua. Kita akan biasanya di sekolah itu ada ayah bunda, insya Allah nanti project ini akan kita tampilkan di profil sosial media sekolah. Apakah ayah bunda keberatan? Nah biasanya nanti di-share sama wali kelasnya. Kalau kita bilang, oh nggak apa-apa silakan aja di checklist yang di form itu ya, jadi nggak apa-apa. Jadi boleh sekolah mempublish. Jadi kita harus tetap asking for permission ya. Kemudian bisa juga teman-teman invite experts ya, misalnya dari beberapa kolaborasi ini dengan teman-teman. Boleh dong nanti di Zoom, boleh sharing dong untuk hasil akhirnya kita mau reflection. Nah nanti ada salah seorang guru dari sekolah lain yang melakukan teman-teman kerjasama bareng itu boleh ya. Kemudian get student to see themselves as working in profession. Jadi nggak sebatas kamu tuh cuma ngerjain project ini, tapi bagaimana membuat mereka itu merasakan bahwa di dunia nyata ketika kalian akan bekerja sama dan berkolaborasi ini loh yang akan benar-benar kalian rasakan atau kalian lakukan ya. Oke. Next. Nah, untuk anak-anak yang not used to active learning. Nah, ini pasti menjadi masalah tersendiri ya. Bahkan maaf tanda kutip bisa menjadi beban. Ada anak-anak yang nggak mau dihinggapi. Miss, aku nggak mau sekelompok sama dia. Dia tuh nggak ada yang mau sekelompok sama dia, Miss, kerjanya segala macam, bla 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 segala macam. Nah, itu gimana Miss caranya seperti ini? Nah, teman-teman boleh nanti
pilihannya tadi ya, jangan sampai dulu ya kejadian langsung ke anak saya sendiri, aduh aku nggak mau sekelompok dia lagi. Ketika di cross check sama gurunya, gurunya bilang gini, iya Bunda, kita letakkan misalnya dua anak ini sekelompok sama kakak karena selama ini kita melihatnya baik-baik aja dan dia diterima di kelompok dan kelihatan anaknya aktif. Iya, dua anak itu aktif, tapi anak yang satu ini menderita gitu ya, karena ngerasa nggak nyaman bekerja dengan anak laki-laki. Kemudian dia nggak bisa bersuara kalau misalnya temennya ngejelasin begini dibantah, ya, dia minta begini dibantah. Oh, udahlah nggak usah ini banget lah, biasa aja, yang penting ngumpulin. Nah, menurut dia nggak bisa, kalau aku kan punya target akademik, nah akhirnya nggak ketemunya di situ. Jadi teman-teman boleh include student voice about the choice, ya. Nyaman nggak dengan pilihan kelompoknya, menurut kamu ada masalah, kita bisa lihat di awal-awal. Kadang-kadang memang ketika di tengah proyek mereka baru menyatakannya, kita kasih penguatan, motivasi. Tapi nggak apa-apa, kita tampung, kita buat tulisannya ada. Nah, nanti hasil akhir ada reflectionnya, kamu bilang, kita bisa bilang, Angga, kamu ini dari hasil apa penilaian kelompok ya, Angga kayaknya di sini agak kurang ya. Kemudian Angga di sini katanya harusnya ngumpulin artikel, tapi Angga cuma download dari Google, nggak dirapiin. Coba Miss Era mau nanya, kira-kira eh, penjelasan Angga gimana nih? Nah, jadi kita kasih langsung. Jadi next ketika ada projectnya lagi, mereka nggak lagi melakukan kesalahan yang sama ya. Jadi jangan sampai nanti anak-anak jadi beban tersendiri kita bilang project ya. Kemudian, nah, provide assessment criteria and leave the product format open-ended. Jadi nggak cuma hanya yes, no, atau kasih skala dari 1 sampai 100. Kira-kira teman kamu ini ya kemampuan berkolaborasinya ada di angka berapa? Dari 1 sampai 10 coba di rate ya temanmu ini. Nah, coba ditanyakan mengapa. Nah, nanti dari tulisan-tulisan kecil itulah mereka akan bisa kita bisa membuka. Nah, masalahnya adalah Miss Era kalau dia anak kelas 1 gimana? Anak kelas 2 gimana? Ya, mungkin yang belum. Nah, itu boleh dibantu dari parents-nya ya, dijelasin. Mohon dikasih 2 atau 3 kalimat, Bun, dijelasin apakah kamu mau berkelompok lagi dengan teman yang sekarang? Ya, tidak. Kalau iya kenapa? Kalau tidak kenapa? Nah, disebutkan seru. Kemudian kelompoknya kompak, nah berarti ini nggak masalah. Tapi kalau misalnya kelas 1, kelas 2 yang belum bisa menulis, tapi boleh orang tuanya yang mengisi, nggak apa-apa ya. Use protocol to lead student elite the learning. Pasti ini ya, teman-teman harus membuat aturannya. Jadi bikin project based learning itu nggak melulu harus, nggak langsung cuma-cuma gitu, kasih ini nggak. Tapi kita harus guide-nya one by one. Nah, ini agak sedikit membuat kita bekerja lebih keras di ekstra ya, kerja ekstra di awal. Tapi nggak apa-apa, nanti setelahnya teman-teman tinggal menyesuaikan ya. Help students establish norms. Ya, di sini masih disebutkan normanya. Help student establish the norm. Jadi ada kaidah-kaidahnya. Misalnya untuk meetingnya atau discussionnya di setiap hari di jam sekian sampai jam sekian. Jadi ada aturannya, sosialnya. Kemudian tidak boleh begini, tidak boleh itu, atau harus ada aturannya. Itu disepakati bersama, ya. Tadi ada sedikit chat, nggak apa-apa ya, sambil kita materi ini, boleh sambil saya buka chatnya. Do you think doing the project at home is a good idea, especially when the parents interfere a lot? Which one is more effective, doing learning-based project or at school or at home? Nah, Miss, kita lihat lagi tingkat kesulitannya, ya. Seperti yang di sebelumnya di sini, Miss Fitri, kalau misalnya, kenapa orang tua banyak yang interfere? Karena satu, mungkin tugas-tugasnya itu tidak membuat anak-anak nyaman, tidak sesuai dengan kemampuan anak-anaknya. Ini saya pernah ngalamin. Contohnya, anak kelas 3 SD disuruh bikin market. Market itu kan pelajaran kelas tinggi gitu ya. Market itu nanti kan membuat rumah-rumahan, kemudian ditempel, digunting. Nggak semua anak punya kemampuan motorik yang sama di kelas 3 itu. Makanya nanti kita lihat tugasnya itu sudah sesuai dengan kemampuan anak-anak atau belum. Nah, kalau ternyata tugasnya lebih susah dan anak-anaknya nangis di rumah, otomatis pasti orang tuanya akan turun tangan, ya. Contohnya bikin market untuk anak yang spesial nih, untuk anak-anak yang bermasalah dengan motorik halusnya. Itu otomatis kan akan membuat orang tuanya harus banyak ikut terlibat
Ya, jadi kita lihat dulu, kalau anaknya cuma baru bisa menggunting, ya suruh proyeknya itu membuat menggunakan gunting. Kalau anaknya baru bisa membuat tulisan dengan tangan, ya krayon dan lain-lain, kita bikin proyeknya yang melibatkan kemampuan panca inderanya. Anak kelas 1 disuruh bikin proyek menggunakan Canva, automatically pasti orang tuanya yang mengerjakan. Tapi ada juga anak yang latar belakang sosialnya di sana itu dia kemampuan teknologinya tinggi. Jadi nggak masalah kita pakai Canva. Nah, artinya teman-teman, nanti Miss Fitri lihat dulu kira-kira kemampuan anaknya sudah sesuai dengan project yang tadi. Makanya tadi lower than your expectation ya. Kalau misalnya nanti bikin poster menggunakan Canva, nggak semua orang tua punya kemampuan IT. Anaknya juga baru kelas 3, mungkin masih kesulitan mendesain. Berarti kita ganti pilihannya. It can be Canva, either misalnya PowerPoint, or menggunakan poster handmade, misalnya handwritten poster. Jadi ada option-optionnya nih ya, Miss. Nah, mana yang lebih efektif mengerjakan di sekolah atau di rumah? Kita kolaborasi, lihat lagi di sini. Makanya nanti ada yang bisa kita kerjakan di rumah, yang bisa dikerjakan di sekolah. Kalau otomatis yang di rumah, automatically kita harus melihat anak-anak didik kita sudah independen. Sudah benar-benar bisa melibatkan orang tua mungkin hanya 30% kayak nganterin beli ini atau menyiapkan bahan. Nanti sisanya, makanya Miss, nanti kita perlu membuat guidance-nya tadi, guideline-nya. Ya, kira-kira apa yang harus dilakukan step by step-nya. Nanti di checklist sudah ngerti atau belum, sudah bisa atau belum. Satu, misalnya kumpulin bahannya, materinya apa saja. Nanti misalnya project ini Sigma Reduce Plastic Project. Kita mau bikin bagaimana mengurangi penggunaan sampah plastik di rumah. Nah, untuk anak-anak kelas 1, apa yang paling relevan di dunianya anak-anak kelas 1 yang bisa langsung dilaksanakan tanpa bantuan orang tua? Misalnya mengklasifikasikan sampah plastik, kira-kira orang tua anak-anak bisa nggak? Bisa. Ya, berarti nanti untuk kelas 1, proyek kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu tadi classifying. Nah, kalau misalnya kelas 1 suruh bikin survei, ada berapa banyak sampah segala macam, nah itu kan belum sesuai dengan kemampuannya. Mereka otomatis nanti orang tuanya yang akan mengerjakan. Jadi kita lihat dulu. Nah, nanti langsung kita lihat di sini ya. Start with essential questions ya, bagaimana how can we teach people about reducing plastic waste in our community? Kita sebut namanya Sigma Reduce Plastic Project, contohnya ini nama projectnya, bebas nanti apa. Nah, big questionnya, design a plan for this project. Yuk kita sama-sama mendesain kira-kira selama liburan ini bagaimana mengurangi sampah plastik, atau bagaimana kalian mengedukasi anggota keluarga kalian supaya mengurangi sampah plastik. Nah, ini kan baru skop kecil anggota keluarga. Kalau anggota keluarga sudah bisa mensupport anak-anak, berarti agak sedikit maju. Bagaimana mengedukasi keluarga besar? Misalnya ada tante, ada bibinya, ada neneknya yang rumahnya di sekitar satu kota. Nah, ruang lingkupnya itu bagaimana kita mengedukasi keluarga besar kita untuk mengurangi sampah plastik. Nah, berarti proyeknya itu di keluarga besarnya. Oh, ternyata lebih tinggi lagi, boleh di sekitar lingkungan kompleknya. Ya, oh, semakin tinggi lagi di luar kompleknya, di RT-nya. Nah, itu teman-teman bisa melihat kemampuan anak-anaknya ya. Jadi jangan sampai baru anak kelas 1 nanti kemampuan RT-nya ya automatically pasti ayahnya atau bundanya yang ngerjain. Bahkan mohon maaf karena ayah bundanya kerja kan liburan cuma ada sama mbak di rumahnya, mbaknya yang ngerjain. Ini pernah juga ketika saya ketemu sama-sama di fotokopi gitu ya. Saya anterin anak saya beli fotokopi, di situ ada mbaknya sama itu. Loh, mbak, saya bilang, dia bilang temennya, itu sama siapa? Sama bunda? Enggak, bunda aku ngantor. Itu siapa? Sama mbak. Jadi mbaknya yang ngechecklist apa segala macam. Terus saya bilang, terus yang bantu ini siapa? Enggak, mbak yang gunting, mbak yang ini. Aduh, saya bilang ampun deh, gitu ya. Nah, ini teman-teman harus melihat lagi ya tingkat kemampuan anak didik kita sampai mana, kemudian kesiapannya di rumah tadi ya. Nanti ada poin-poinnya. Kemudian create a schedule, of course kita harus bikin schedule-nya karena waktunya sangat terbatas, mungkin dalam waktu 2 pekan ya, kita harus serba cepat gitu ya. Nah, berarti di sini desainnya nanti ada juga kelanjutannya di sekolah. Ada yang di rumah, apa yang bisa dilakukan di rumah, ada yang bisa dilakukan di sekolah, jadi ada kelanjutannya. Nah, jadi anak-anak nggak cuma benar-benar jangan sampai di sekolah udah hasil akhirnya, jangan ya, karena kita harus melihat juga kesiapannya. Assess the outcome, monitoring of course. Nah, di sini teman-teman harus meluangkan waktu. Ada time schedule-nya di situ, ada bagian monitoring meeting. Ya, jadi nanti boleh di video call. Kalau nggak memungkinkan untuk membuat panggilan, teman-teman silakan di WhatsApp grupnya. Jadi bikin WhatsApp grupnya. Halo, sesuai dengan schedule-nya ya.
hari Senin besok, misalnya libur kan, hari Senin besok adalah waktu untuk monitoring meeting. Jadi nanti teman-teman boleh fotoin hasil karyanya sudah sampai mana, kemudian ada masalah nggak di sekolah, di rumahnya. Kemudian ada pertanyaan nggak? Nah, nanti disiapkan waktunya teman-teman. Jadwalnya misalnya dari jam 1 sampai jam 13 sampai 13.30, misalnya cuma setengah jam. Ya, jadi nggak sampai tengah malam gitu ya. Nanti aku WA ya Bu Guru tengah malam karena mamaku lagi di kantor. Nah, itu spesial permission ya. Nanti Bu Gurunya di WA-in setelah maghrib. Jadi buat kesepakatan biasanya kalau contohnya ya eh, supaya tengah-tengah gitu, mungkin orang tuanya udah pulang ke rumah habis maghrib ya sekitar 30 menit sebelum Isya itu ada pertemuan singkat. Nah, biasanya anak-anak saya tuh sore sampai sebelum di bawah jam 8 malam. Dengan alasan kalau misalnya harus menggunakan komputer itu kan harus diawasin orang tua. Jadi dikasih tahu, ya Bunda kita mau nanti ada monitor meeting, silakan diingatkan ke anak-anaknya. Jadi di-share. Nah, jadi memang harus ekstra tadi ya Miss, kenapa orang tuanya bisa terlibat 100%, ada yang 50%, ada yang 25%, tergantung dari nanti tugas yang kita berikan, kemudian bagaimana kita berkomunikasi. Nah, kalau kita tidak pernah mengecek, memonitor, otomatis nanti orang tua yang menanyakan ke kita, orang tua yang ngerjain ya. Assess the outcomes. Coba dilihat sampai nanti di pertemuan ke berapa ini sudah sesuai dengan ekspektasi belum atau banyak keluhan-keluhan. Nah, berarti sebenarnya itu lebih fleksibel di monitoring meeting itu teman-teman bisa melihat lagi ya apa yang harus kita lakukan. Kalau misalnya belum memaksimalkan mungkin kita lower down nanti kita evaluasi. Nah, terakhir evaluate the experience ya. Apa yang kira-kira menjadi kekurangan selama di rumah, nanti kekurangan di sekolah kita lengkapi di sekolah. Nah, nanti memang benar-benar harus se-fleksibel mungkin ya. Apalagi kan ini untuk mengisi atau kita mulainya dari rumah nanti di akhirnya di endingnya nanti proyeknya itu adalah di sekolah jadi berkelanjutan ya. Kemudian coba kita lihat sekarang di sini ada contohnya di sini ya, reduce plastic project. Kita lihat sama-sama bagaimana mengedukasi anggota keluarga kita untuk mengurangi sampah plastik. Saya mau share contohnya di sini aktivitinya. Oke, bentar. Saya buka dulu ya. Ya, ini nanti saya share ya. Saya dapat buatkan ada saya save dalam bentuk PDF. Ya, ini saya ambil dari kegiatan ya. Jadi ini kita mau bikin, sebentar. Sepertinya bukan yang ini PDF nanti yang saya share ke teman-teman. Ini, sorry. Jadi temanya adalah bagaimana reduce ya, mengedukasi. Nah, salah satunya nanti coba plastic waste. Nah, ya. Nah, ini ya. Plastic waste into the recycle bin. Nah, ini kan di sekolah di Eropa ya. Nah, mereka ini big questions-nya Laut Mediterania itu terpolusi secara berat gitu ya. Banyak sekali sampah-sampah plastik. Nah, ini ada 18 plus kegiatan yang dilakukan. Nah, ini bisa dilakukan juga kalau teman-teman mau membuat activity-nya lebih engaging. Mungkin waktu mereka liburan ya, boleh misalnya di pantai atau di mana gitu ya. Nah, coba yang pertama ini ya. Nah, di sini ini masalahnya ya. Do you want to have change how people behave so that the blue Mediterranean is kept free from plastic? Nah, kalau di sini diganti tempatnya. Kalau kita kan ini di laut. Nah, karena mungkin anak-anak nggak semua anak-anak kita adalah anak yang rumahnya dekat laut, berarti bisa kita ganti nanti settingannya tadi di mengedukasi di sekitar kita di rumah maupun di komplek atau di keluarga besar ya. Nah, yang pertama teman-teman, ini yang bisa dilakukan. Ini teman-teman berarti harus bikin outline-nya dulu. Nah, nanti kalau contohnya teman-teman mau ngambil ini boleh, tinggal nanti bikin guidelines-nya ya, berdasarkan dari
activity-nya. Contohnya di sini activity one, record keeper for a week. Jadi di sini kegiatannya adalah anak-anak mengklasifikasikan sampah. Nah, ini kan bisa ya tanpa menggunakan biaya. Hanya mungkin anak-anak cari plastik-plastik sampah, kemudian kalau di rumahnya sudah ada tong sampahnya, boleh dikampanyekan untuk mengklasifikasikan ya. Nah, di sini teman-teman ada beberapa contohnya. Nah, di sini anak-anak nanti menghitung kalau sudah bisa menghitung atau sudah bisa mengisi checklistan ya. Jadi ada recycle bin, glass waste bin, compost bin, general waste bin, and specials bin. Nah, ini kan 5 ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman mau membuat menyederhanakannya, bisa menjadi 3 recycling, kemudian tadi non-plastik, karena kan kita tadi berkaitan dengan plastik ya, reduce the plastic. Atau di situ nanti general waste bin. Oke, nah nanti di sini teman-teman, nah kemudian apa yang harus dilakukan? Di sini hari pertamanya sampai ke hari ke-7 misalnya, kita ngumpulin, membuat ya, memisah-misahkan mana yang merupakan bisa recycle, mana yang glass. Nanti ditimbang, kalau kesulitan untuk menimbang berarti kan plastik aja gitu ya, ada berapa kantong misalnya, ada akhirnya total-totalnya ada berapa kantong. Nah, kemudian dari record ini mereka aktif, berarti kan nanti anak-anak Bunda tolong disampaikan ke anak kita mungkin dari kelas 1 atau kelas 2 untuk membuang sampah. Nanti untuk membuang sampah dia yang aktif. Kak, coba Kak sebelum sampahnya diambil sama mamang sampah, Kakak pisahin dulu plastik sama kertas. Nah, sampah plastik nanti Kakak taruh di sini. Nah, nanti dia akhirnya mengedukasi keluarganya. Oh, ini ada tugas proyek aku dari sekolah, tolong nanti dimasukin semua sampah plastiknya di sini ya. Nah, yang basah maupun sampah kering, berarti nanti dia bikin lagi tongnya. Nah, nanti setelah dalam waktu 7 hari, setiap hari ada berapa nanti di akhir, kalau nggak punya timbangan, berarti nanti diikat nanti berapa kantong sampah plastik yang sudah diproduksi di rumahnya. Kalau dia berkolaborasi dengan temannya, berarti dalam satu kelompok itu misalkan berempat, berarti 4 rumah ini dalam satu pekan menghasilkan berapa kantong. Kalau mau dijual misalnya atau diambil ke bank sampah, berarti kan ditimbang. Dalam satu pekan, 4 rumah ini menghasilkan berapa kilogram sampah plastik. Nah, jadi itu menjadi salah satu indikator ya. Kan itu menyenangkan ke anak-anak ya. Mungkin untuk yang anak-anak yang seneng ngitung-ngitung atau buang sampah, nah berarti di situ menjadi spesialisasi mereka. Nah, kalau ini perlu nggak dibantu orang tua, nanti bisa lihat orang tua mungkin menyediakan kantong, menyediakan tempat sampah. Nah, ini ada question-nya juga yang harus dilengkapi teman-teman ya. What is your conclusion from the waste you recorded ya? Apa yang kesimpulanmu? Ternyata paling banyak diproduksi di rumah itu adalah sampah apa? Yang pertama sampah plastik. Yang kedua apa? Sampah makanan, ya sisa-sisa makanan. Yang ketiga apa? Ada sampah-sampah kertas misalnya seperti itu. Nah, berarti is there something you could have not thrown away? Ada yang nggak bisa dibuang atau apa gitu ya. Keep all the plastic items separate from the other waste. You may be surprised by the quantity of single-use plastic you consume. Berarti nanti kita lihat yang paling banyak sampahnya itu adalah sampah gelas misalnya. Gelas minuman, kalau kopi kenangan atau misalnya beli boba itu kan single use. Nah, ternyata setelah ditimbang sekomplek itu atau misalnya sekeluarga besarnya atau mungkin satu teman-temannya itu paling banyak adalah single use plastik, karena di sini kita tujuan utama garis besarnya itu apa? Big question-nya itu kan single use plastik, reduce the single use-nya. Nah, kemudian nanti disitulah masuk ke sekolah, misal ketika nanti udah sekolah, masuk ke proyek berikutnya. Nah, kalau di rumah hanya bisa mengumpulkan sampah plastik, that's okay. Berarti untuk tadi menjawab punya Miss Vita ya, kalau misalnya lebih efektif seperti itu, nah contohnya mengumpulkan, mengklasifikasikan sampah, bisa kita lakukan di rumah. Dibanding dengan di sekolah, mungkin kan nanti sekolahnya sudah ada yang dibersihin gitu ya. Kalau di rumah kan ini real. Nah, setelah itu kita bantu mencatat, boleh nggak? Boleh kalau orang tua bisa memberikan informasi, misalnya sampah-sampahnya berapa persen atau paling banyak itu bisa dibantu penilaiannya dari orang tua. Jadi nggak semua orang tua yang mengerjakannya ya. Nah, kemudian activity yang kedua, My Top 10. Ini juga setelah mengklasifikasikan sampah-sampah misalnya di rumah masing-masing. Mungkin Miss mau tambahin lagi ketika mereka jalan-jalan atau mereka liburan ya, jalan pagi ke pantai, nanti ada proyeknya nih. Atau mau lari pagi atau naik sepeda pagi-pagi liburan misalnya ke taman-taman umum sama ayah bundanya, apa yang harus disiapkan? Nah, di sini kita mau
bikin kegiatan mengambil sampah-sampah plastik. Apa yang harus disiapkan? Kantong sampah, kalau ada penjepit, kalau ada juga sarung tangan gitu ya. Kalau ini memudahkan. Kalau nggak memudahkan berarti ya sekitar rumahnya aja boleh ya. Misalnya pekan minggu pagi bersih-bersih. Nah, ini pernah saya lihat di daerah Jakarta waktu lari pagi, itu ada orang tua yang bawain kantong sampah, terus anak-anaknya ngambil-ngambilin plastik-plastik gitu. Nah, itu sambil, oh mungkin ini bagus banget ya mengedukasi. Nah, ini bisa menjadi proyek. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, setelah itu bisa dihitung, maksudnya dilihat, diklasifikasikan. Paling banyak sampah apa? Ada sampah bekas minuman, ada sampah plastik bekas makan, ada sampah plastik bekas. Nah, ini hati-hati juga ya, kita harus melihat kesiapan orang tua. Ada orang tua yang nggak biasa anaknya dia bawa keluar segala macam. Nah, berarti ini teman-teman bisa didiskusikan apakah di lingkungan rumahnya atau mungkin ke tempat-tempat umum. Nah, makanya itu perlu ada sarung tangan, kemudian capitan seperti itu ya buat kalau misalnya itu nanti dikasih ke pemulung hasil akhirnya ya, biar nanti bisa membantu. Atau 1 jam saja nih jalan-jalan ke sekitar rumah, dekat jalan-jalan di kompleknya, ada sampah plastik nggak? Nah, kalau ada sampah plastik nanti difoto paling banyak sampah apa. Ini salah satunya ya. Nah, nanti kita kembangkan dengan cara apa? Nah, teman-teman nanti bisa dikomparasi dengan teman sekelompoknya. Di daerah mana mereka surveinya, mereka melakukan kegiatan ini di mana? Ada yang di pantai, ada yang mungkin di rumah, ada yang mungkin di taman, ada lagi mungkin di villa-villa ketika dibantu orang tuanya. Atau ketika lagi liburan gitu ya ke villa, terus ya udah yuk kita jalan pagi nih keliling-keliling di sini siapa tahu ada sampah. Nah, setiap ada sampah ketemu. Kalau misalnya nggak ada sampah, berarti nanti situ tulis hasil akhirnya. Selama di villa ini bersih, karena nggak ada sampah. Nanti disebutkan. Mungkin ada kesadaran buang sampahnya bagus. Nanti ada temannya lagi yang di pantai. Oh, di pantai ini banyak banget sampahnya segala macam. Tapi ada petugas-petugasnya. Nah, mungkin di scope mereka aja. Nah, sekarang kita lihat di sini. Are you surprised to see some of the item on your list? Did you recently use any of them? Nah, berarti nanti komparasinya dilihat lagi, yang sampah-sampah yang kalian temukan sampah plastik itu sehari-hari kamu gunakan nggak? Kalau nggak kamu gunakan, berarti apa yang paling banyak? Nah, nanti di situ ya teman-teman bisa lihat. Nah, tapi kembali lagi ini komunikasikan ke orang tua. Is it possible or not? Nanti bisa didiskusikan. Nah, ini ada karena ini dikembangkan oleh sebuah organisasi di Eropa ya. How is your top 10 different from that of your country's top 10 or European top 10? Nah, ini kan udah lebih skopnya udah lebih luas lagi membandingkan antara satu negara dengan negara lain. Tapi kalau kita bisa di sini dengan teman-temannya atau boleh sharing dengan sepupunya di kota lain. Kita jadiin project bersama yuk buat liburan ini. Nanti jalan-jalan bareng kamu di daerah kamu, misalnya sepupunya di Sumatera, ada yang sepupunya di Jawa Timur, ada di Jawa Tengah atau di Jawa Barat, itu kita bikin project bersama yuk berempat gitu ya sama sepupu yang lain. Nah, nanti di situ bisa sambil dibuat surveinya dibandingin ya yang kamu temukan di sana paling banyak sampah apa. Ya ternyata mungkin botol aqua. Nanti disebutin berarti apa nih project selanjutnya atau step selanjutnya di sekolah. Nah, yang ketiga, nah ini agak lebih ini sedikit ya. Can you think of where plastic waste is generated? How does it end up on the coast or in the sea? Kemudian, why is it important to keep rivers and streams clean? Nah, ini mungkin kalau teman-teman yang anak-anaknya bisa diajak ke melihat tempat-tempat terjadinya banyak sampah. Misalnya nanti ada observasi jalan-jalan ke pasar-pasar tradisional. Memungkinkan nggak ibu ayahnya pernah nggak ngajak anak-anak jalan-jalan ke pasar tradisional atau ke restoran-restoran atau ke food court atau tempat-tempat makan. Nah, di situ dilihat apakah orang tuanya mengajarkan nih, nak lihat paling banyak sampah tuh di mana. Orang-orangnya buang sampah sembarangan nggak, itu bisa diobservasi ya. Nah, teman-teman nanti bisa bikin tabel seperti ini. Paling banyak yang kita temukan kemarin sampah di mana ya. Kemudian, for each the below source, list 2 possible plastic item that might end up in the sea due to a wrong practice. Tadi misalnya di pasar, sampah yang ada di pasar tuh apa aja yang kita temukan? Sumpit, ya. Kemudian plastik sumpit, apalagi gelas plastik, gelas yang kopi kenangan itu misalnya, atau gelas chat time itu yang gelas sekali pakai. Kemudian kalau di kamar mandi, kira-kira sampah kamar mandi apa aja?
sikat gigi, apalagi plastik sabun misalnya ya. Kemudian kalau nggak memungkinkan jalan-jalan ke pabrik karena kan lingkungannya beda, mungkin di pasar, di restoran, di kapal gitu ya, kira-kira atau di kolam renang. Nah, itu mereka bisa sambil liburan tapi sambil melihat yang potensi menjadi sampah tuh di sini apa. Kemudian wrong practice-nya tuh apa kira-kira? Nah, yang menyebabkan ini misalnya dibuang sembarangan atau mungkin ya tidak didaur ulang. Nah, ini bisa juga menjadi salah satu alternatif sambil jalan-jalan, sambil liburan, sambil lihat paling banyak sampah diproduksi itu dari mana. Akhirnya nanti kita bisa membuat kesimpulan ya. Nah, activity yang keempat. Nah, ini pernah juga di sekolah-sekolah itu estimasinya ya. Dan ini membutuhkan penilaian yang lebih, pemahaman yang lebih deeper comprehension. Karena nanti ini perlu resource ke referensinya. Mana yang bisa mengalami dekomposisi di 6 minggu, 2 bulan, 5 tahun, 10, 50, 200, sampai ke indefinite yang nggak bakalan terurai. Nah, ini bisa teman-teman bikin, nanti mereka tinggal mengisi dari sampah-sampah yang mereka lihat itu, ya. Nah, ini bisa dikerjakan baik di rumah ataupun nanti kalau sudah masuk, karena kan butuh referensi dari sekolahnya. Ya, the last activity 5 ya. Setelah ini nanti saya akan bagikan e-booknya ke teman-teman, jadi teman-teman bisa memberikan inspirasi contoh-contohnya. Nah, ini buat anak-anak yang kelas rendah ya, selain juga mereka belajar tentang sampah, mereka juga membuat cerita ya, kira-kira observasi lingkungannya melalui video atau baca berita atau mencari video-video tentang hewan-hewan yang terjebak di sampah plastik kan banyak ya kita sering lihat. Nah, itu mungkin bisa dibantu sama orang tua di rumah, di edukasi. Udah list berikutnya adalah tugas berikutnya adalah hewan-hewan yang terperangkap di sampah plastik. Nah, ini kan banyak banget ya. Dijelaskan di anak-anaknya diajak cerita. Kalau mereka tidak bisa menggunakan teknologi informasi, mungkin nanti dicari di IG-nya, misalnya banyak banget ya berita-berita, nanti ajak orang tua dan anaknya berdiskusi hewan-hewan dan nanti mereka menggambar ya. Nah, ini 5 activity yang teman-teman bisa kembangkan. Berikutnya lagi nanti secara lebih luas bisa teman-teman lihat lagi di sini ya, ada sampai di sini 18 activity teman-teman. Nah, pilih mana yang paling memungkinkan untuk diaplikasikan. Ini contohnya aja. Nanti boleh dimodify dengan kemampuan anak-anak didik kita, sesuaikan dengan kondisi di rumahnya anak-anak didik kita, dan kemampuan teman-teman membuat assessment-nya atau penilaiannya. Kalau ini mau dilanjutkan sampai bulan Januari, dan mau kita buatkan sebagai project bersama, nanti dengan senang hati bisa kita diskusikan ya. Boleh nanti mungkin untuk kelanjutan berikutnya di sini teman-teman diskusi dengan tim dari Penta ya sebagai project unggulan misalnya ya. Itu saja teman-teman untuk contoh activity project yang mungkin insya Allah bisa kita kembangkan untuk ide liburan ya. Tadi tulisannya situ literasi, tapi saya lebih modify di sini project based learning agar memudahkan teman-teman. Kalau literasi kan nanti harus baca buku dengan macam nanti di sekolah aja ya ketika literasi project. Itu misalnya dari saya. Sekarang kita yang mau diskusi monggo silakan. Oke, baik. Terima kasih banyak Miss Era atas materi yang sudah disampaikan. Barangkali teman-teman teacher semuanya di sini ada yang ingin berdiskusi lebih lanjut, ingin menyampaikan pertanyaan untuk Miss Era. Silahkan teman-teman boleh open mic-nya, kemudian sebutkan nama dan juga langsung di pertanyaannya. Seperti itu. Silakan. Ada teman-teman? Mungkin dari Miss Lilis atau Miss Maida, Miss Nuril Amini, Miss Isna, Miss Ica, Miss Yanti, Miss Mia, dan teman-teman yang lainnya.
Kalau dari aku, nggak ada sih, tapi bagus banget sih acara ini untuk membuka saya sebagai ibu gitu ya, punya 2 anak masih 4 tahun sama 3 tahun, jadi kayak, oh iya juga ya harus begitu gitu, harus ngajarin anak pakai project based learning walaupun mereka belum TK gitu, maksudnya belum bener-bener dia masih sekolahnya sekolah bimba doang gitu, tapi belum Iya. Jadi emang harus dari kitanya juga sebagai orang tua bisa jadi sebagai guru juga kan gitu. Makasih banyak Miss Era dan Pentabooks. Oke. Nice, thank you. Welcome. Terima kasih feedbacknya Miss Lilis. Teman-teman yang lain? Ada yang ingin menyampaikan pertanyaan? Iya, teman-teman, untuk link kehadiran atau absensi hari ini sudah saya submit di kolom chat, teman-teman bisa isi ya. Nanti untuk sertifikatnya akan langsung dikirimkan melalui email atau bisa langsung di-download melalui link yang muncul setelah teman-teman submit Google Form-nya, seperti itu. Baik, ada yang mau ditanyakan? Saya bantu hitung ya sampai 3. Kalau misal tidak ada yang bertanya, mungkin nanti bisa langsung diakhiri sesinya. Baik, 1, 2, 3. Ya, baik. Sepertinya sudah clear semuanya, Miss Era. Sudah paham, nanti insya Allah yang tadi Miss Era sudah sampaikan bisa diaplikasikan di kelas maupun seperti yang Miss Lilis bilang tadi bisa diaplikasikan untuk anak-anaknya di rumah. Gitu. Baik, teman-teman, sebelum saya akhiri, boleh nggak kalau misal open kameranya sebentar, kita foto bareng-bareng yuk? Kita ketemu lagi Januari ya, Miss? Iya, ketemu lagi Januari, karena ini training terakhir untuk di semester ini, Miss Sarah. Iya. Boleh? Kita foto bareng. Yuk, ditunggu yang masih malu-malu. Oke. Miss Yanti sudah open cam. Disusul teman-teman yang lain. Masih ditunggu. Oke, baik. Langsung saya capture ya. 1, 2, 3, semuanya senyum ke kamera. Oke, baik. Teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung agenda siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi, antusiasme, dan juga energi positif yang sudah teman-teman hargai di sini. Dan tentunya terima kasih juga Miss Era sudah menyempatkan waktunya menyampaikan materi training pada siang hari ini. Saya Ana dari Pentabooks, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman. Ya, sama-sama. Dan semuanya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.